Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini di televisi, saya mau info aja bahwa di Fry Jakarta tuh juga ada di TikTok ya. Nah, ini baru banget sih sebenarnya untuk channel di Fry Jakarta yang ada di TikTok. Ini ya pokoknya ada video-video yang short atau video-video singkat lah ya, yang memang kita buat supaya lebih komunikatif aja. Jadi tujuannya sekali lagi buat TikTok itu ya, kalau ada hal-hal yang simple atau yang ringan-ringan tapi penting gitu ya, kita akan sampaikan. Nanti teman-teman bisa masuk aja ke TikTok, cari di Fry Jakarta. Mudah-mudahan informasinya berguna ya. Oke, sekarang kita mau lihat ini ya teman-teman, melihat kabel nih. Jadi kemarin kita habis pasang kabelnya CG7 dan yang ini ya, ini videonya. Nah, ini kita akan lihat kabelnya, yuk ke atas ya. Oke ya teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi kemarin saya ada sedikit renovasi rumah gitu ya. Jadi dari satu lantai saya naikin ke 2 lantai untuk kamar khususnya sih ya. Nah, itu juga akhirnya kita siapin juga nih teman-teman, yaitu antena. Sebenarnya sih antenanya udah saya persiapin dengan matang. Misalnya untuk ini ya teman-teman tuh. Yaitu tiangnya teman-teman. Jadi tiang besi ini nih, kelihatan nggak? Tiang untuk antena ini menggunakan galvanis. Jadi galvanis yang panjangnya 6 meter dengan lebarnya 1 inci. Ini saya potong jadi 2 ya, tuh. Jadi dibikin 2, terus dicor nih. Jadi besinya tuh kita dicor di sini nih, nggak kelihatan ya kalau di sini. Jadi dicor, ada besinya di situ, terus yang satu lagi di sini nih. Mudah-mudahan kelihatan ya, soalnya mau ngambil gambar ada tempat nyuci. Sedangkan di sana kamar ya. Nah teman-teman, jadi saya udah siapin untuk antenanya. Jadi dudukan antena lah bahasanya, daripada saya pakai tiang triangle gitu ya. Saya manfaatin yang udah ada aja ya, menghemat biaya juga gitu. Nah seperti itu. Nah itu menggunakan kabel yang beda ya, antara yang Telek V2R sama yang G7. Nah ini turun dari sini nih teman-teman nih, turun dari sini, tuh turun ke bawah. Ini panjang antena yang kecil itu sekitar ini ya, dari sini aja deh biar kelihatan. Yang kecil ini menggunakan kabel RG58. Ini adalah kabel Rakom sejuta umat nih, yang make banyak banget. Kabelnya kecil, kualitasnya juga bagus, harganya murah. Harganya tuh waktu itu kalau zaman dulu ya 5.000-an udah dapat per meter. Sekarang sekitar mungkin 7.000, 8.000 kali ya, yang branded gitu ya, merek-merek dari digital apa gitu. Nah kalau yang gede nih, kalau ini kan ini ya bener-bener bisa ditekuk-tekuk nih teman-teman nih. Tuh. Oh ya, kabel di sini aja deh. Kalau yang RG58 ya enteng banget ya, bisa ditekuk-tekuk gitu. Kayak gini nih. Tapi kalau RG8 yang kayak ini nih, ini aja udah kayak ini ya, keras banget nih. Keras dia. Jadi memang ini dulu kalau nggak salah kabel ini terkenal buat BTS, kabel-kabel GSM ya. Kebetulan dia menggunakan 50 ohm juga. Jadi sama dengan yang digunakan di radio komunikasi atau Rakom, yaitu 50 ohm. Nah,
Untuk kabel ini banyak banget nih ya mereknya. Bahkan ada yang lebih tebal dari ini merek-mereknya gitu ya. Nah, saya menggunakan kabel ini merek Ericsson. Ericsson dia dilapisi tembaga gitu. Jadi bukan tembaga murni. Mungkin dalamnya aluminium tapi di dalamnya itu di lapisannya itu tembaga. Nah, ini ujung ini. Ini buat nakuknya susah bener nih. Jadi di dalamnya itu tembaga tapi ya ada aluminiumnya gitu. Mungkin ya, saya juga kalau saya potong waktu itu saya lihat memang tengahnya tuh putih. Tengahnya putih tapi lapisan luarnya tuh kuning ya. Jadi ya tembaganya hanya lapisan aja, dan itu yang membuat dia lebih murah. Tetapi secara ilmu pengetahuan atau ilmu radio, rambatan radio itu memang bukan di intinya kabel, tetapi dia di lapisan paling luar gitu. Jadi lapisan paling luar dia melalui rambatannya di situ. Jadi ya kalau lapisannya tembaga di luar nggak masalah dong gitu secara ilmu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ya full, kalau bisa full tembaga is oke, tapi harganya mahal ya. Nah, kemarin itu kalau kabel RG8 itu kalau barunya sekitar 25.000. Ya mungkin 20 sampai 25.000 kali ya. Kalau sekarang mungkin ya masih kisaran itulah, harga kabel nggak terlalu ningkat jauh sih gitu ya. Jadi masih harga-harga ya 20 sampai 30.000 lah gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman 3 kaliin aja, paling misalnya harga maksimalnya 30.000. Nah, 30.000 kali 20 meter. Usahain kabelnya itu di atas. Kalau kabel ini karena dia bahasanya apa tuh? Kalau dia itu hambatan itu nggak terlalu banyak. Jadi kabel ini sampai 25 meter pun nggak masalah. Gitu. Jadi beberapa temen yang memang udah praktek, udah melakukan uji coba lah bahasanya gitu ya. Saya hanya menyampaikan aja karena peralatan saya juga belum ada, masih di dalam kardus semua, situ semua tuh. Jadi ya hanya menyampaikan pendapat teman-teman yang lain bahwa sampai 25 meter aja masih bagus, hambatannya dikit banget ya kalau pakai yang RG8. Tapi kalau RG58 kayak gini nih yang kecil hambatannya lumayan sih, banyak banget hambatannya. Jadi dia kalau beli kabel ini jangan terlalu panjang, maksimal di 15 meter. Kalau 20 ya banyak teman-teman yang mengeluhkan loss gitu ya, atau suaranya menjadi kecil. Terutama buat pengguna HT sih ya, pengguna HT. Nah, kalau pengguna rig ya mungkin masih bagus kali ya. Tergantung wattnya. Ini wattnya juga sih ya, kan misalnya si HT itu punya watt 5 watt ya. Begitu dia lewat misalnya 0,5 hilang nih di kabel, berarti yang kepancar itu hanya 4,5. Itu pun masih banyak hambatan-hambatan lagi nanti setelah dipancarkan di antena. Di antena itu juga masih ada hambatan. Mungkin benar-benar keluar dari antena ya sekitar 4 watt. 4 watt dipancarkan ada gedung-gedung tinggi dan lain-lain ya paling diterima bisa 3 watt gitu. Ini teori asal-asalan aja ya. Nah, kalau untuk antena ke RG58 dari pengalaman teman-teman yang udah make ya, cocoknya di antena Telek V2R ya, yang kecil-kecil gini. Telek V2R nih cocok nih. Tapi kalau G7 karena dia power wattnya besar atau bisa menggunakan power yang besar, bahkan ada 1000 watt, itu pakai yang ini aja gitu. Pakai G7, pakai yang itu lumayan sih. Tapi kalau misalnya dana yang nggak ada ya udah pakai RG58 nggak masalah, nggak ada masalah teman-teman ya. Bahkan kemarin ada teman yang pakai RG6 selama dia menggunakan kabel yang 50 ohm, karena RG6 tuh ada yang, atau kabel CCTV ya, itu ada yang bukan 50 ohm atau 65 kalau nggak salah. Jadi usahakan dicek aja dia 50 ohm. Nah, ini udah saya tarik ceritanya nih.
udah saya tarik. Kita ada rencana, karena ini ya kesibukan juga, sehingga studio untuk ngebreak ini belum jadi. Sebenarnya untuk ngebreak itu saya punya studio di sini sih. Tuh masih jadi buat naro-naro barang. Jadi nanti di sini taruh meja, oke kan gitu. Jadi sementara masih ditaruh di kamar anak nih. Nah, kabel ini memang saya tarik panjang karena nanti sisanya saya akan ulur di atas. Jadi kalau kabel-kabel gini sebenarnya tidak boleh di lingkar-lingkar gini ya. Jadi dari atas antena, terus turun ke bawah. Saya memang saya gulung-gulung gini, nggak. Jadi nanti di atas loteng atau plafon itu diulur gitu teman-teman. Diulur supaya nggak membentuk lingkaran-lingkaran ya seperti ini. Tetapi anehnya waktu saya main ke beberapa pemancar ulang atau RPU, itu ternyata antena-antena mereka digulung. Itu kan aneh gitu ya. Secara teori kan nggak boleh gitu, karena menjadi apa ya, lilitan kabelnya, jadi itu bikin frekuensi berbeda lah. Silakan teman-teman komen namanya apa ya. Nah itu ternyata di beberapa RPU, saya nggak nyebut RPU-nya ya, saya sebut aja di daerah Salaka atau di daerah Tajur Halang. Saya sempat lihat tuh, bahkan RPU yang terkenal banget gitu itu kabelnya digulung di atas, baru diturunin ke perangkat. Gimana teman-teman? Oke, masalah kabel RG58 dan RG8 seperti itu. Silakan aja mau komen-komen. Terus mengenai RG6 juga saya udah pakai, itu bagus dan lebih lentur ya, lebih lentur dibandingkan kabel ini, dan lebih tebal juga sih dibandingin kabel RG58. Jadi teman-teman bisa pilih beberapa kabel yang memang tergantung budget, mau kabel RG58, RG6, RG8, tergantung budget dan juga tergantung dari radionya apa. Jangan, kalau untuk HT usahain jangan pakai yang gede-gede gini deh ya. Saya pernah lihat ya, HT teman saya yang ada di Bekasi itu kabelnya gede banget seperti ini, susah dibawa, nggak bisa. Kalau ini kan fleksibel, tuh bisa dibawa-bawa gitu ya. Nah kalau untuk HT pakai kabel ini sebenarnya nggak ada masalah juga sih, cuma ya gede banget gitu ya. Ya tergantung selera dah gitu ya. Jadi kita nggak usah kaku-kaku banget, nggak usah terlalu apa ya, teknis banget gitu. Yang penting keamanan terjaga gitu, perangkat kita terjaga termasuk orang-orangnya. Jangan sampai ada kesalahan teknis yang fatal gitu ya teman-teman. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya selama beberapa tahun bermain dunia Rakom. Ada juga yang bilang kemarin, di Fry cuma apalah gitu. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa sih gitu. Kita kan sharing hanya sebatas berbagi ilmu aja yang kita tahu. Kalau nggak tahu saya nggak akan ngomong gitu ya. Sebenarnya di HF pun ya kalau pengen ngobrol-ngobrol ya bisa juga. Cuma kan memang perangkatnya saya belum ada semua gitu ya. Jadi beberapa temen sih udah main di sana. Tapi saya memang lebih senang main di HT rig gitu ya. Karena kenapa? Karena banyak banget komunitas teman-teman yang bermain di situ gitu, sehingga enggaknya buat teman-teman yang baru mau main di HT gitu ya welcome aja sih gitu ya. Dan bahkan banyak yang sekarang lebih pinter, lebih mendalami, bahkan ada yang tadinya Yankee Delta sekarang udah Yankee Bravo. Selamat buat teman-teman semuanya, itu semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan menular ke teman-teman lainnya. Dari tadinya hanya sekedar hobi HT ya, HT ngebrik-ngebrik di lokalan, ngebrik-ngebrik di RPU Kolongan, terus sekarang bisa ngebrik ke internasional dan namanya diakui dunia, yaitu menjadi Yankee Bravo. Mantap, mantap teman-teman. Itu dulu sharing pagi ini. Jadi ini hari Minggu, memang waktunya buat santai-santai. Mudah-mudahan berguna sambil ngeliat-ngeliat antena. Sorry ya, di jemuran antena-antena ini. Kalau buat orang-orang Rakom, antena-antena di rumah ini sangat
sangat membanggakan ya. Sekali lagi membanggakan, bukan kesombongan gitu ya. Membanggakan. Jadi kalau kita punya antena di rumah tuh kayaknya ya keren aja gitu ya. Alhamdulillah lah intinya gitu ya. Alhamdulillah kita punya antena dan punya perangkat-perangkat yang sederhana. Nggak usah mahal-mahal. Ya sesuai dengan budget. Mahal itu kan tergantung ya, relatif. Ya kalau saya sih HT cukup gitu. Buat teman-teman yang di seluruh Indonesia, terima kasih sudah dukung channel DeFry. Jangan lupa main ke TikToknya DeFry Jakarta. Ya di sana kita juga bisa sharing-sharing. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, kenapa DeFry ada di TikTok gitu ya? Karena kan tujuan DeFry ini adalah untuk sharing-sharing mengenai radio komunikasi ke teman-teman semua ya, baik yang baru maupun yang udah paham. Bahkan di situ kita bisa komunikasi. Nah di YouTube ini saya melihat berbeda dengan TikTok. TikTok itu yang nonton tuh banyak banget ya, bahkan yang komentar juga banyak. Jadi suasananya tuh bisa hidup. Sedangkan di YouTube kadang-kadang ya I'm sorry banget nih buat YouTube ya, kayaknya mulai ketinggalan gitu ya. Jadi kalau untuk dapat viewer yang banyak, saya nggak ngajar viewer ya, tapi kalau kita udah bikin video capek-capek gitu ya, ternyata nggak ada yang nonton, nggak ada dari YouTube sendiri tidak mempublikasikan, kayaknya jadi capek juga ya. Akhirnya saya beberapa bulan ini salah satu alasan adalah ya tadi ya, gitu kita upload ternyata yang nonton tuh dikit banget gitu. Algoritmanya juga bingungin sih kalau menurut saya. Yang menurut saya tadinya bagus viewernya, ternyata yang nonton hanya 100 gitu ya. Beda dengan dulu yang bisa sampai ribuan gitu. Jadi sekarang banyak di TikTok gitu ya teman-teman. Karena waktunya juga singkat-singkat enak gitu. Jadi nggak ngejar masalah viewer sih sebenarnya gitu, tapi masalah kepuasan aja sih. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton video kami dan mohon maaf buat YouTube. Mudah-mudahan bisa YouTube nanti bisa berkembang lagi. Saya berdoa karena ini salah satu yang media bagus ya YouTube ya, karena memang menurut saya luar biasa lah. Jangan sampai kalah sama, kalau bisa tetap ini ya banyak yang nonton gitu YouTube.